Sebagai lembaga pengembangan tertinggi di lingkungan TNI, Sesko TNI menggelar latihan Posko 1 OMSP Wirajaya yang berfokus pada pelaksanaan operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata OPM di wilayah Papua yang melibatkan Pasisdiktek Angkatan ke-52, kementerian dan lembaga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di Gedung Rinca. Saat ini saya sedang dilaksanakan pagi dalam latihan Posko Wirajaya. Ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap pagi sebelum dilaksanakannya kegiatan hari ini yang bersama pikiran hingga acara selesai. Berikut liputan selengkapnya. Baik pemirsa, selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di Gedung Adibrata Sesko TNI Bandung, Jawa Barat, di mana di tempat ini akan dilaksanakannya sinkronisasi keputusan dan konsep umum operasi atau KUO yang merupakan langkah penyamaan rencana operasi yang total diikuti sebanyak 187 pasis. Mari kita saksikan berikut ini. Membantu Kemensos menyalurkan bansos berupa sembako, melaksanakan pembangunan jalan. Akhiri dengan pelaksanaan operasi teritorial sebagai operasi pokok, memberikan dukungan pengamanan dalam rangka percepatan pembangunan sejahtera. Kegiatan cetak sawah ini Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kapolda Pembangunan Tiga dan Kapolda Sejahtera dari Delta maupun Polres. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Baik, pada kesempatan ini saya untuk bertanya untuk Kapolda Pembangunan Tiga, apa yang menjadi atensi dari Kogab Wilham terkait latihan gabungan ini? Baik, terima kasih Pak yang diberikan kepada saya selaku Kapolda Pembangunan Tiga bahwa kita ketahui bersama bahwa TNI mendapatkan amanah dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Papua, dan ini sudah terimplementasi dalam Impres nomor 9 tahun 2020. Sehingga dari Impres tersebut TNI menindaklanjuti untuk melaksanakan tugas mendukung pengamanan di wilayah Papua. Adapun hal-hal yang sudah kita laksanakan tadi dengan para panglima Pangdam 17 Cendrawasih dalam ini selaku Pangkopolres Kapat, bahwa kita menyelaraskan atau mensinkronkan antara tugas Kapat, Kogab Wilham dengan kementerian dan lembaga, sehingga dalam pelaksanaan tugas nanti kita selaras, sinkron, dan interoperabilitasnya secara efektif, sehingga tujuan untuk pencapaian tugas pokok kami dalam rangka membantu atau mendukung memberikan pengamanan di wilayah Papua itu dapat maksimal. Terima kasih banyak untuk Kapolda Pembangunan Tiga. Selanjutnya kami mohon izin untuk mewawancari Kogas Gapal Delta. Bagaimana strategi yang direncanakan oleh Kogas Gapal Delta pada latihan gabungan ini? Saya selaku Panglima Komando tugas terpadu di strategi yang kami laksanakan untuk melaksanakan operasi nanti setelah kami menerima perintah dari Bapak Presiden. Kami garis bawahi di sini adalah kita masih operasi dalam 100% sipil. Jadi setelah kami analisa dengan beberapa staf beberapa hari yang lalu, jadi kami di sini mengedepankan operasi intelijen dan juga operasi teritorial dan juga operasi pokok kami, dan didukung oleh operasi tempur, operasi hukum, operasi lainnya. Dan yang menjadi titik berat kami setelah kami analisa berdasarkan informasi intelijen dan juga tren ancaman dan juga kegiatan atau program dari badan lembaga, sehingga titik berat dari operasi yang kami laksanakan ada di daerah Papua Pegunungan dan juga Papua. Kebetulan kami melihat
sini dari aspek wilayah penugasan operasi yang di bawah wilayah operasi balap ops dari Korem 172 Cendrawasih. Bagaimana untuk strateginya sendiri Bapak? Dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, Saudara Bapak Panglima TNI, kami akan melaksanakan smart power untuk merebut hati dan pikiran saudara kami yang ada di Papua dengan melaksanakan operasi teritorial dan operasi intelijen sebagai operasi pokok dan didukung oleh operasi tempur, kemudian operasi penerangan, kantor berita, di media sosial yang bisa membawa citra nama baik Indonesia di mata dunia. Semua kami lakukan dengan hati sehingga saudara kami yang ada di Papua yang masih belum satu pikiran, satu hati dengan kami bisa kembali dalam frame KKRI. Saudara dan Bapak Pangkop Pimpinan tadi, kita akan merubah bintang kejora menjadi merah putih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Baik, pemirsa, itulah sesi wawancara kita hari ini. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan perwakilan dari Kementerian BPIP. Mohon izin Ibu, selamat siang. Siang. Baik, Ibu izin boleh memperkenalkan diri dari kementerian apa? Ya. Salam Pancasila. Saya Triswartati dari BPIP sebagai pengembang teknologi pembelajaran ahli madya. Baik, izin Bu, terkait latihan gabungan Posko Wirajaya saat ini, apa tanggapannya dari Kementerian BPIP sendiri? Ya, sangat positif. Di mana di sini adalah kami dari BPIP salah satunya dari 15 kementerian lainnya berkolaborasi bersama dalam membangun percepatan Papua dalam menuntaskan katakanlah untuk pembangunan dan kesejahteraan. Untuk kontribusinya sendiri dari BPIP terhadap pelatihan ini seperti apa, Bu? Ya, kita akan memberikan pelatihan tentang ideologi Pancasila, pembinaan ideologi Pancasila, di mana kita katakan bahwa Pancasila adalah ideologi satu-satunya yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Oke, terima kasih. Salam Pancasila. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di ruang diskusi Kogas Gapat B di Gedung Rinca. Nah, mari kita kunjungi salah satu ruang diskusinya. Yuk, sebelah sini. Halo, selamat siang. Wow, ini ada para pasis yang sedang beristirahat dan wow, ini menarik sekali ya. Ada siswa dari luar negeri. Halo. Halo. Can you speak bahasa? Bisa sedikit tapi masih belajar. Oh, baik. So I can speak in bahasa, oke? Silakan, boleh. Oke, yuk kita tanya-tanya pemirsa. So, ini gimana nih sejauh ini diskusinya dan boleh mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Siap, nama saya Dev Asep dari Australia. Saya di sini sebagai siswa PASIS negara sahabat dari Australia. Oh, baik. Dari diskusinya sendiri, negara Australia dengan Indonesia terkait permasalahan yang diangkat, itu sejauh ini seperti apa diskusinya? Ya, cukup lancar dengan rekan-rekanku karena saya punya doktrin dan doktrin dan Joint Military Appreciation Process, prinsip-prinsip dari Australia, campur dengan doktrin dan cara bertindak di Indonesia juga, jadi menyimbangi dua-duanya. Ngobrol, oke, mungkin pilih ini yang lebih cocok untuk operasi ini. Mungkin dari doktrin Indonesia lebih cocok untuk operasi ini. Jadi kalau kami bisa kerjasama lebih dalam dan lebih baik, mungkin pinjam sedikit dari Australia, pinjam sedikit dari Indonesia, kerjasama, outcome-nya hebatlah. Oke, baik. Jadi sejauh ini bisa diselaraskan ya? Siap, betul. Oke, baik. Dan ada kesulitan nggak ketika diskusi sedang berjalan? Pasti selalu ada kesulitan dan ada persoalan yang cukup susah, tapi sampai saat ini kami sudah menemukan kalau kami kerjasama
semua persoalan itu bisa diatasi dengan berkompakan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Asep, I can Ya. call you Asep? Asep. Oh, oke. Asep, ya. Kang Asep, oke. Baik pemirsa, terima kasih banyak. Mohon izin kami hatur nuhun. Wow, karena kita lagi di Bandung ya pemirsa. Terima kasih, kami izin untuk ke ruangan sebelah. Masih dari Kogas Gapat bagian B, mari kita langsung aja mewawancarai salah satu pasis yang sedang sibuk ya. Kita lihat. Mohon izin, selamat siang. Oh ini, mohon izin boleh memperkenalkan diri, mohon izin. Saya Pasis Dikri 52083. Untuk kegiatan latihan ini saya menjadi di asisten teritorial Kogas Gapat Bravo. Baik, pada Kogas Gapat bagian Bravo ini, kalau boleh tahu apa sih diskusi yang menarik dan juga mungkin tadi saya sempat dengar sebelumnya agak sedikit mencekam. Itu poin apa yang menjadi poin menariknya, Jin? Ya, jadi para asisten yang di Kogas Gapat Bravo ini mempunyai pengalaman yang sangat banyak. Backgroundnya lain-lain, ada dari intelijen, ada yang dari pers, ada dari ops, saya sendiri dari teritorial. Nah, pada saat proses perbandingan cara bertindak, kita ini yang paling panas di Kogas Gapat B. Mungkin panas seperti apa bisa dibayangkan. Jadi antara asisten ini dengan background yang masing-masing, dengan ilmu keilmuan masing-masing, kita saling mempertahankan pendapat kita. Kemudian kita saling ya kalau dibilang tidak menyerang sih, tapi saling ya memberi masukan. Tetapi kita punya tugas pokok. Tugas pokok yang sudah dirumuskan oleh Kogas Gapat B, dan itu tugas pokok itu yang menjadi ya. Baik. Baik. Jadi ketika ada diskusi yang mungkin bedanya pemikiran, itu apa yang akhirnya oke kita pilih poin ini. Apa yang menjadi dasarnya, Mas? Jadi dalam latihan ini adalah pertama kali kita membuat suatu rencana operasi untuk menghadapi separatisme bersenjata yang terutama yang berada di Papua. Nah, ini perintah dari Dansesko TNI maupun dari Panglima TNI ini adalah pertama kali kita membuat suatu konsep operasi, bagaimana kita mengkapitalisasi atau memanfaatkan smart power. Kita punya operasi tempur, kemudian kita mempunyai operasi yang lebih soft, ada teritorial, ada informasi, dan ada intelijen. Nah, ini yang kita konsepkan, ini pertama kali, dan mungkin ini akan jadi milestone. Ini akan jadi produk dari Pasis 52 ini yang akan digunakan dengan pasis-pasis berikutnya. Wah, baik, beri tepuk tangan dulu dong pemirsa, keren banget. Terima kasih banyak Mas Dijin atas waktunya, semangat untuk melanjutkan diskusi yang panas ini. Baik, halo Mister. Hello, I'm Colonel Puneet from the Indian Army. Okay. And presently attending the CESCO TNI course here. That's the 52nd batch. Okay, so what you got division in here? Yeah, currently I'm performing the appointment of assistant territorial as part of this war game, which is based on the theme of separatism in Papua. Okay, so how it's going, the discussion about the separatists going and how you can adopt from your country, India, and with Indonesia. Is it can be collab or something? Yeah, firstly, I think it's a very unique concept that this is for the first time that a war game which is based on separatism is being debated and discussed here in open in Indonesia. And frankly speaking, Indonesia can actually pick up a lot of things from India, because back in India we also deal with these issues of insurgency and separatism. And India, by virtue of its experience of about 3 to 4 decades, possesses many institutes, reputed institutes like the Counterinsurgency Jungle Warfare School, which can share inputs of how to fight the guerrilla insurgency as you're dealing with in Papua. Also, just to add on, the winning hearts and minds of the people is a very important aspect of fighting such an insurgency, and we have been doing that successfully for the last about 3 decades. We can in fact look at now a new strategy, which is the Iron Fist in a velvet glove. Yeah. Which is a twin prong approach, Yeah. wherein you deal with the insurgents based on hard intelligence, and at the same time you adopt soft diplomacy, keeping the people's concern in mind and winning these hearts and minds. Okay, so the discussions was good, and how your discussion with your partner maybe, is it hard or they can implement your system?
Yeah, of course. It's been a good collaborative discussion here, and there are a lot of things that I have picked up from Indonesia, and I'm sanguine that we will be able to deal with this problem of separatism in a better manner. Oke, thank you so much, Mister. So, good luck for your next discussion. Halo, selamat siang. Dengan siapa saya berbicara? Ya, saya Colonel Kenneth dari Singapura, AD Singapura. Sekarang di Kogas Gapat C sebagai Paset. Ya. Baik, sejauh ini proses diskusinya sendiri menurut Kenneth Lee itu seperti apa? Diskusi menarik, saya bisa ikutlah diskusi dan senang bisa bantu teman-teman saya di dalam latihan ini. Ya. Iya. Baik, apakah ada kesulitannya sendiri dalam proses diskusi, terutama kan ini dari Singapura? Pasti ada kesulitan karena PPKM di Singapura beda dengan PPKM di sini, tapi umum sama lah, boleh ikut dan boleh berkontribusi juga. Ya. Oke, baik. Jadi penyelarasan satu sama lain dan juga mengadopsi satu sama lain. Ya, semua ya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih pemirsa. Terima kasih. Semangat untuk menjalankan diskusinya lebih lanjut. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kombes Pol Bambang Widiatmoko. Baik, saat ini Bapak sebagai apa mungkin? Saya saat ini dalam pelatihan ini menjabat sebagai Karo Op Polda Papua. Baik, untuk proses diskusi yang berlangsung pada Kogas Gapat C ini, itu seperti apa? Terutama Bapak sendiri dari Polri, mohon izin. Selama ini cukup baik, kemudian rekan-rekan juga cukup menguasai, terutama dari TNI AD, AL maupun AU. Sementara kami dari kepolisian menyesuaikan dan ada beberapa masukan mungkin karena perbedaan sistem operasi di jajaran TNI dengan kepolisian. Apakah itu sulit, mohon izin, untuk menyelaraskan terutama perbedaan sistem tersebut, mohon izin? Ada kesulitan mungkin dari rekan-rekan TNI ini, ada kesulitan karena kerjasama dengan kementerian lembaga merupakan hal yang baru buat TNI. Jadi kami di sini sama-sama merumuskan, kalaupun ada yang kami adop dari kepolisian yang sudah biasa melaksanakan KL, itu menjadi wacana dan wawasan tambahan untuk kemajuan TNI. Baik, saling bertukar pikiran seperti itu ya, Mujin. Untuk harapannya sendiri terkait latihan ini, kedepannya seperti apa, Mujin, dari Bapak sendiri, terutama sebagai dari matra kepolisian, Mujin? Harapan kami TNI lebih maju lagi, terutama dalam merangkai kerjasama dengan KL, dan harapan kami juga di TNI ada satu badan atau biro atau bagian di SOPS TNI yang mewadahi MOU dengan KL, kemudian diturunkan jadi PKS sehingga tidak perlu lagi nanti menerapkan aturan itu, tidak perlu lagi ada kesulitan atau perdebatan bagaimana melibatkan mereka dalam kegiatan atau operasi TNI. Baik. Saat ini kita bisa lihat monitor-monitor yang berdiri tegak dan lebar. Di belakang saya ini adalah yang sebelah sini adalah terima berita, di mana nantinya para pengendali akan menerima berita dari Kogas-Kogas yang sudah melakukan diskusi, dan begitu pun sebaliknya Kogas akan menerima arahan maupun berita dari tim pengendali. Dan sebelah sini ini adalah suasana yang ada di ruangan-ruangan para Kogas, baik dari huruf A hingga huruf H, dan kita bisa lihat diskusi semuanya berlangsung di dalam ruangan ini, dan tentunya masih dalam pantauan para pengendali. Hingga kita bisa lihat juga ada beberapa ruangan yang cukup penuh, padahal saat ini sedang dalam kondisi beristirahat, karena memang materinya yang disampaikan ini cukup menarik juga, dan mereka melakukan diskusi yang sesuai dengan jabatan-jabatan yang diambilnya. Seperti itu pemirsa. Wow, cukup menarik ya. Baik pemirsa, kita bergeser. Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Latihan. Selamat siang, mohon izin. Selamat siang, Mbak. Boleh izin memperkenalkan diri? Ya. Selamat siang, Mbak. Saya Kolonel Infanteri Ana Bahtiar, Kadeplat Sesko TNI. Kebetulan sesuai dengan arahan dari pimpinan ditunjuk menjadi Direktur Latihan dalam Lat Posko Wirajaya Pastis Dekrek 52 Sesko TNI tahun 2024. Baik, mohon izin, sejauh ini pelaksanaan latihan Wirajaya itu secara umum sudah berjalan seperti apa, Mujib? Ya.
Seperti yang disampaikan oleh Komandan pada saat pembukaan bahwa latihan Posko Wirajaya ini adalah untuk melatih para pasis dalam melaksanakan langkah-langkah pengambilan keputusan militer pada latihan yang bertemakan tentang penyelesaian dalam rangka operasi militer selain perang di Papua, namun dengan melaksanakan koordinasi dan integrasi bersama dengan kementerian dan lembaga guna penyelesaian dan mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Papua dalam keadaan tertib sipil yang dilaksanakan oleh Kogab Wilahan 3 dan Kogasgab Cendrawasih. Demikian. Baik, jadi sejauh ini telah berjalan dan cukup lancar, Majin? Betul. Alhamdulillah sampai dengan sekarang, mulai dari hari pertama sejak mulai pembukaan, di pembukaan kebetulan kita dilaksanakan dengan lancar, dan pada latihan ini kita mengundang dari kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan Inpres 9 2024 bahwa penyelesaian di Papua itu merupakan tugas dari sesuai dengan Inpres 9 2024-2020 bahwa di tahun 2024 diharapkan program-program yang dijadikan prioritas dari kementerian yang mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 itu dapat diselesaikan, dan tugas kita TNI untuk mengamankan semua program itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini dalam kementerian terkait. Demikian. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Majin, lancar selalu, dan berikut penjelasannya pemirsa. Pemirsa, kali ini kita berada di ruang komando latihan, tempat para pengendali latihan, di mana ini tentunya ada para penilai untuk produk-produk yang dihasilkan oleh para pasisnya. Mari kita langsung saja wawancara salah satunya. Selamat siang, Manijin. Siang. Dengan siapa kami berbicara? Saya Kolonel Asep. Siap. Baik, saat ini Kolonel Asep berdiri sebagai? Saya sebagai Kapim Penilai dari kegiatan Lat Posko ini. Baik. Setelah diselenggarakannya dan sedang diselenggarakannya Lat Posko ini, Manijin, sebagai tim penilai, produk-produk yang dihasilkan oleh para pasis itu apakah sudah sesuai dengan komponennya, ataupun mungkin teori yang sudah disampaikan sudah sampai ke para pasis sejauh ini seperti apa perkembangannya, Jin? Secara umum untuk produk yang dibuat oleh pasis sudah sesuai dengan rule ya, sudah dengan ketentuan, petunjuk referensi, walaupun masih ada bagian-bagian mungkin yang harus disempurnakan ya, tetapi selama ini memang ada hal-hal yang terus kita komunikasikan sehingga produknya bisa lebih sempurna begitu. Baik, tadi kami sempat mewawancarai salah satu pasis, Manijin. Ini disebutkan sebagai milestone karena ini pertama kalinya, Manijin. Sebagai tim penilai juga ini berarti pertama kalinya menjadi tim penilai, Manijin, untuk latihan Lat Posko ini, Manijin? Kalau untuk tim penilai sudah beberapa kali, hanya dengan materi sekarang Lat Posko OMSP, khususnya materi berkaitan dengan separatis ya. Ini memang hal yang kalau dibilang out of the box lah ya penyelenggaraannya, karena mungkin dari sisi materi, kemudian mekanisme ada beberapa yang dikolaborasikan terutama dengan kementerian lembaga yang selama ini sudah berjalan, hanya mungkin tidak terlalu intensif. Nah, nanti untuk produk dari pasis pun atau dari pelaku sudah bisa menyesuaikan apa yang diinginkan oleh tema latihan, yang diinginkan oleh penyelenggara latihan, arahnya kemana, kemudian tuangkan di dalam produk. Khususnya kami sampaikan berkaitan dengan naskah produk yang dibuat oleh pelaku. Jadi sejauh ini sudah on the track. Betul. Baik, terima kasih banyak Majin Kolonel Asep. Semangat untuk menilai dan semoga lancar hingga selesai, Majin. Siap.